Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas transaksi penyesuaian dari kasus UD Buana. Pada video-video yang sebelumnya, kita sudah membahas input transaksi kasus UD Buana dari dokumen 1 sampai 25 ya. Nah, kita langsung saja. Dokumen 1 untuk memo untuk penyesuaiannya ya. Itu diterima interest revenue 5.320, biaya administrasinya 250. Nah, ketika menemukan transaksi yang seperti ini untuk penyesuaiannya, maka di My Accounting kita inputkan melalui menu banking, kemudian reconcile account. Ya, jadi ingat aja, kalau konsepnya diterima pendapatan bunga, kemudian ada biaya administrasi bank, maka ini dicatat di menu banking reconcile account. Oke, kemudian ini akunnya berarti cash in bank, karena reconcile-nya berhubungan dengan cash di bank ya. Kok nggak petty cash, Pak? Enggak, karena petty cash itu hanya untuk voucher kas kecil, kemudian kalau yang namanya cash in bank itu menyeluruh, baik untuk penyesuaian semuanya diinputkan di akun cash in bank. Kemudian tanggalnya 31 bulan 12 2018. Kemudian tekan enter. Nah, kenapa tanggal 31? Karena bulan 12 itu akhir bulannya adalah tanggal 31. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pilih bank entry. Kita klik bank entry. Nah, service share itu untuk biaya administrasi, ini untuk pendapatan bunga. Kita inputkan 250. Nah, BM121. BM121 itu untuk ID nomor dokumennya ya, tanggal 31. Udah pas. Kemudian kita pilih bank service share. Nah, memonya kita tulis penyesuaian 1. Kenapa penyesuaian 1? Supaya mengingatkan bahwasannya itu terjadi transaksi pada dokumen 1, penyesuaian 1. Kemudian interest earn-nya 5.320. Nah, ini juga sama BM121 karena memang satu dokumen. Nah, ini tinggal kita pilih interest revenue ya. Nah, interest revenue masuk ke pendapatan lain-lain. Kemudian ini juga kita isikan penyesuaian 1. Kalau mau di copy juga boleh. Kita copy saja. Nah, udah ya. Nah, kodenya Pak, kode pajaknya tetap NT. Ya, tetap NT. Kemudian kalau sudah kita record. Nah, kita record saja. Oke, maka muncullah di sininya penyesuaian 1 untuk pembayaran biaya administrasi, kemudian penyesuaian 1 lagi untuk penerimaan pendapatan bunga. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah klik reconcile. Klik ini ya, reconcile. Nah, setelah diklik, maka muncul ini, kita klik OK saja. Setelah itu, kita cancel ya. Oke, selesai untuk input dokumen 1. Selanjutnya dokumen 2. Persediaan akhir store supplies dinilai 4.850. Nah, berarti di sini nilai persediaan akhirnya ada 4.850. Berarti di penyesuaian kita harus mencari nilai perlengkapan toko yang dipakai. Ya. Jadi ini maksudnya di penyesuaian itu dijelaskan bahwasanya perlengkapan toko itu masih ada 4.850 di akhir bulan 12 itu. Nah, berarti kita harus mencari store supplies atau perlengkapan toko yang terpakai selama bulan 12. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat di neraca saldo bulan Desember. Kita klik ini, report, kemudian account, kemudian trial balance, display. Nah, kita lihat di sini store supplies atau perlengkapan toko masih 10.700. Nah, ini berarti neraca saldo bulan Desember dari perlengkapan toko 10.700. Kita coba hitung ya. 10.700. Oke. Kemudian
nilai perlengkapan toko yang masih ada di akhir bulan adalah 4.850. 4.850. Kita coba hitung, sama dengan neraca saldo bulan Desember untuk perlengkapan toko dikurangi dengan nilai perlengkapan toko yang masih ada di akhir bulan Desember. Nah, ketemunya 5.850. Nah, 5.850 inilah yang harus kita inputkan di jurnal penyesuaian. Berarti ini yang perlengkapan toko yang terpakai selama bulan Desember. Nah, ini kita close dulu. Kita close. Nah, untuk menginput dokumen 2 ini, ya, caranya kita harus masuk ke menu account, kemudian record journal entry. Ya, account, kemudian record journal entry. Nah, general jurnalnya kalian ganti saja menjadi BM122. 12.1 ya, masih sama. Nah, meskipun ini sudah dokumen 2, tapi masih kategori BM121 untuk di soal ini. Nah, tanggalnya kita bikin tanggal 31 bulan 12 2018. Ya, tetap. Nah, memonya tetap sama, kita bikin aja penyesuaian 2. Kenapa 2? Karena ini sudah dokumen kedua. Nah, kita inputkan di sini. Apa akun yang kita inputkan untuk menyelesaikan nomor 1 ini? Akunnya adalah Store Supplies Expense, ya, Store Supplies Expense, Store Supplies Expense, beban perlengkapan toko, kita isikan yang sudah kita hitung tadi, 5.850. 5.850 kita inputkan. Kita tab. Nah, kemudian pasangannya adalah store supplies, ya. Use account, tab saja, oke, muncul. Nah, jadi yang perlu kalian ingat, ketika disinilah yang penting, ya, komponen inilah yang penting. Meskipun kalian bisa menghitung ini, tapi kalau ini akunnya terbalik, maka ya laporan kalian nanti menjadi tidak benar. Intinya seperti ini. Kalau store supplies, itu posisi aslinya adalah debit. Nah, supaya dia berkurang, maka dia harus pindah ke kredit. Nah, jadi yang tadinya store supplies-nya 10.700.000, nah sekarang sudah ada pemakaian 5.850.000, nah maka dia harus berlawanan. Nah, maka di penyesuaian ini store supplies-nya pindah ke kredit. Sehingga 10.700.000 dikurangi 5.850 menjadi 4.850. Sesuai dengan yang di soal. Oke. Data 1 sudah. Kemudian yang kedua adalah beban sewa toko bulan Desember. Nah, kalau yang seperti ini nggak perlu kita ngitung. Nah, yang penting kalian pahami jurnalnya apa. Nah, berarti di sini jurnalnya menjadi rent expense. Rent expense adalah beban sewa. Rent expense. Nilainya berapa? Langsung input aja. 2.500.000. Nah, kemudian pasangannya adalah sewa dibayar di muka. Jadi prepaid rent. Nah, tab. Oke, yang ketiga beban asuransi bulan Desember. Ini juga sama, nggak perlu dihitung lagi. Nah, maka kita inputkan yaitu insurance expense, beban asuransi, ya. Nah, insurance expense, use account, nilainya 1.250.000. Oke, kemudian lawannya adalah prepaid insurance. Asuransi dibayar di muka. Tab saja. Oke, maka sudah terinput sampai yang nomor 3. Yang nomor 4, taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo per 31 Desember 2018. Nah, ini kita harus ngitung nanti. Kalau ini. Kita cek dulu saldo piutang dagangnya berapa di bulan Desember. Ya, kita klik report, index to report, trial balance, display. Nah, piutang dagang itu bahasa Inggrisnya account receivable. Account receivable-nya masih 658.900.000.
Nih, kalian lihat yang posisi sini, jangan yang ini ya. 658.900. Nah, ini kita hitung. Kita masukkan di sini. 658.900. Oke, ini ya. Jadi piutangnya itu saldonya di bulan Desember ada 658.900.000. Sesuai soal, saldonya harus dikali dengan 5%. Harus dikali 5%. 5%. Kita coba kali sama dengan 658.900. Kita kali dengan 5%. Nah, enter. 32.945.000. Nah, apakah ini yang langsung kita inputkan? Belum. Jadi, 32.945.000 ini adalah hasil dari perkalian neraca saldo piutang dagang 658.900 ya, dikali 5% sesuai ketentuan soal. Nah, selanjutnya 32.945 ini ya, ini harus dikurangi dengan cadangan kerugian piutang. Nih, allowance for debt full debt. Cadangan kerugian piutangnya 19 juta. 19 juta. Nah, maka kita kurangkan sama dengan 32.945, kita kurangi dengan 19. Bentar. Nah, hasilnya menjadi 13.945.000. Nah, inilah yang harus kita inputkan ke jurnal penyesuaian. Kita inputkan ya. Akunnya apa? Akunnya adalah beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Nah, beban kerugian piutang itu bahasa Inggrisnya ini bad debt expense. Nah, kita inputkan 13.945.000. Kita ya. Cadangan kerugian piutang, allowance for debt. Tab saja. Nah, selesailah untuk mengerjakan dokumen yang kedua. Nah, out balance-nya harus 0 ya, pastikan out balance-nya. Nah, kalau belum 0, silahkan tab saja tadi. Nah, kemudian kalau sudah, kita record. Oke, dokumen 2 sudah. Lanjut dokumen 3. Nah, dokumen 3, penyusutan peralatan bulan Desember adalah 1.250.000. Nah, ini nggak perlu dihitung lagi juga. Tinggal langsung inputkan di sini. Nah, ini kita rubah dulu ya. Ini BM 12.1. Nah, kemudian iya, ini tadi Pak kok langsung ke sini? Ya, untuk yang sifatnya yang ini masih bisa diinput di menu record journal entry. Kalau seandainya tadi kalian sudah terlanjur cancel misalnya, Pak udah keluar gitu. Udah keluar gimana? Ya tetap sama, menunya adalah di account kemudian record journal entry. Nah, ini kita inputkan BM 12.1. Tanggalnya 31 bulan 12 2014. Memonya adalah penyesuaian T3. Oke. Kenapa penyesuaian 3? Ya karena ini dokumen transaksi penyesuaian yang ketiga. Nah, penyusutan equipment bulan Desember 1.250. Berarti kita catat pada beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Berarti di sini masuk ke depreciation expense, beban penyusutan. Nilainya tinggal input saja 1.250. Kemudian di sini masuk ke equipment akumulasi depreciation karena yang disusutkan adalah equipment, peralatannya. Nilainya juga sama, tinggal tab saja. Kemudian yang kedua, gaji bulan Desember 3.500.000 akan dibayar tanggal 2 Januari. Nah, jatuhnya ini kan menjadi utang ya. Jatuhnya menjadi utang, maka ini juga nggak perlu dihitung lagi, tinggal input saja. Nah, maka ini kita inputkan wage and salary expense atau beban gaji ya. Beban gaji atau wage and salary ya. Nilainya 3.500.000.
Tab. Nah, lawannya apa? Lawannya harusnya utang beban gaji ya. Nah, tapi karena di kasus ini utang beban gaji itu diakumulasikan kepada utang beban, maka ini kita cari akunnya adalah utang beban. Expense payable. Use account. Tinggal tab saja. Oke. Kemudian yang ketiga adalah listrik dan telepon bulan Desember 2.200.000 akan dibayar pada tanggal 10 Januari. Nah, ini jatuhnya juga akan menjadi utang listrik ya. Nah, maka ini tinggal kita cari beban listrik di kolom nomor akun 6 ya. Telepon and electricity expense. Use account. Nilainya 2.200.000. Tab. Nah, ya, harusnya di sini adalah utang beban listrik dan telepon. Tapi dalam kasus ini, utang beban listrik dan telepon itu diakumulasikan atau digabung dalam akun yang namanya utang beban. Maka kita cari dua, yaitu expense payable. Oke. Loh, kenapa Pak kok ke expense payable? Ya, karena di dalam kasus ini tidak ada akun utang beban listrik dan telepon. Semuanya itu langsung digabung ke dalam expense payable. Gitu juga yang tadi. Kenapa nggak ada utang beban gaji, Pak? Ya, karena itu tadi. Nah, mereka sudah dikelompokkan langsung ke bagian utang beban. Kita tab juga. Nah, maka selesailah input dokumen 3. Oke, out balance-nya pastikan sudah 0. Kemudian silakan record. Jangan sampai lupa tidak di-record ya. Nah, kemudian dokumen yang keempat atau yang terakhir, ya, dokumen yang keempat atau yang terakhir, oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktor pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya, dipindahkan ke akun PPN payable. Nah, jadi kan ada PPN income sama outcome tuh. Nah, ini ditutup ya. PPN-nya ditutup jurnalnya ya. Nah, si selisihnya nanti dicatat sebagai PPN payable. Nah, kita langsung saja ya. Ini karena ketika sudah record langsung muncul ini dan dokumen 4 ini juga masih dalam menu yang sama, yaitu di account kemudian record journal and entry. Langsung BM 12.1, tanggalnya udah sama. 31, kita ini bikinnya penyesuaian 4 ya. Kenapa 4? Ya ini dokumen transaksi keempat. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakan yang pertama? Oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktor pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya, dipindahkan ke PPN payable. Nah, ini caranya. Kita cek dulu neraca saldo bulan Desember untuk PPN income dan PPN outcome. Klik report, index to report, trial balance, display. Nah, PPN outcome itu ada 104.800.000. Ya. PPN outcome ada 104.800.000. Nah, kita input dulu yang pertama ini. 104.800.000. PPN outcome 104.800.000. Posisinya kredit ya. Posisinya kredit. Nah, karena dia mau ditutup, maka dia dibalik tempatnya. Jadi 104.800.000 ini dia dipindahkan ke debit. Nah, oke, kita pindahkan, catat di sini dulu ya. Kita catat tempat lain biar kalian lebih mudah nanti inputnya, memahaminya mudah. Nah, jadi ketika mengerjakan, misalnya di ujian, kalian bisa catat di kertas soal kalian biar gampang ya. PPN outcome-nya ada 104.800.000. Nah, sementara PPN income-nya ya, income-nya ada berapa nih? 99.280.000. Nah, 99.280.000. Oke. Nah, ini saya anggap ini debit,
ini kredit ya. Nah, kemudian di situ di soal tadi dikatakan selisihnya nanti pindahkan ke PPN payable. PPN payable itu utang PPN ya. Utang PPN. PPN payable. Nah, berarti kita harus mencari selisih. Nah, sama dengan 104 juta dikurangi 99 ini ya maksudnya. Enter. Nah, 5.520. Nah, kalau manualnya diketik seperti ini juga. Nah, ya. Jadi PPN outcome yang berada di posisi kredit dipindah ke posisi debit. PPN income yang berada di posisi debit pindahkan ke posisi kredit. Nah, selisihnya itu dicatat dalam PPN payable. Nah, seperti inilah yang harus kita inputkan dalam record journal entry di Maya Accounting. Kita inputkan ya. Plus kita pilih PPN outcome, use account, nilainya 104.800. Tetap. Kemudian di sini PPN income, nilainya 99.280. Tetap. Kemudian ditutup ke dalam akun PPN payable. Nah, tetap. Nah, otomatis muncul 5.520. Nah, inilah langkah untuk menginput transaksi penyesuaian nomor 4 ya, untuk bagian pertama. Kemudian untuk bagian kedua, hitung pajak penghasilan PPh badan dengan ketentuan dasar pengenaan pajak adalah tarif PPh final yang sebesar 0,5%. Catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable. Perhitungkan income tax payable dengan prepaid tax. Nah, jadi di sini caranya adalah kita harus mencari nilai dari PPh kita ini yang dikali 0,5%. Caranya adalah kita harus tahu yang namanya penjualan dari UD Buana selama bulan Desember. Jadi cara menghitungnya ini adalah besar penjualan pada bulan Desember dikurangi retur penjualan baru dikali 0,5%. Kita cek dulu berapa nilai penjualan selama bulan Desember. Index to report. Jadi caranya tadi ya, report, index to report, masih trial balance, dan display. Kita cek penjualannya. Penjualan selama bulan Desember. Nah, untuk posisi penjualan bulan Desember kalian cek yang ini, yang sebelah sini ya, jangan yang ini. Kalau yang ini sudah akumulasi penjualan dari penjualan neraca saldo dan ini. Nah, jadi kalian harus bisa bedakan. Nah, untuk salesnya kalian lihat yang ini. 1 miliar ini ya, kan? 1.098.000. 1.098 juta. Oke, 1.098 juta. Ini biar ada RP-nya biar mudah ya. Nah, 1.098 juta. Nah, jadi kalian lihat posisi sales yang di sini. Ini adalah posisi penjualan selama bulan Desember. Ya. Nah, jadi untuk kasus ini beda dengan yang tadi. Kalau tadi yang lain-lain lihatnya di posisi sebelah sini. Karena untuk menghitung besarnya
PPH itu kita harus tolak ukurnya adalah penjualan selama bulan itu. Nih, 1.098 juta. Ya. Ini dikurangi dengan apa? Kurangi retur. Retur penjualannya berapa? Retur penjualan selama bulan Desember ada 50 juta. Nah, kita inputkan 50 juta di sini. 50 juta. Jadi ini penjualan bulan Desember. Ini adalah retur penjualan. Kita kurangkan. Sama dengan 198 dikurangi dengan 50 juta. Ada 1.048 juta. Nah, 1.048 juta inilah yang harus kita kali dengan 0,5%. Nah, kita kali dengan 0,5%. Coba kalikan ya, sama dengan ya untuk di Excel pakai koma ya, sorry 0,5%, 0,5%. Ini tadi 0,5%. Ya. Sama dengan 148 dikali 0,5%. Nah, baru ketemu. 1.048 juta dikali 0,5%. Nah, maka dapatnya 5.240.000. Oke. Ya. 1.048 juta dikali 0,5% dapatnya 5.240.000. Saya ulangi. Jadi 1.098 juta itu adalah penjualan selama bulan Desember. Lihat yang ini ya. 1.098 juta. Nah, kemudian 50 juta adalah retur penjualan selama bulan Desember. Nah, ini 1.048 juta adalah hasil dari 1.098 juta atau penjualan selama bulan Desember dikurangi retur penjualan. Dapatlah ini 1.048 juta. 1.048 juta ini adalah besar penghasilan dari UD Buana. Kemudian baru dikali dengan ketentuan soal yaitu 0,5%. Ya. 1.048 juta kali 0,5% dapatlah 5.240.000. Nah, 5.240 inilah yang dinamakan beban pajak penghasilan. Oke, udah ketemu ya? Kita inputkan. Kita close. Close. Nah, ini kita input. Ini sesuai soal, catat PPH dalam income tax expense. Ya, berarti ini kita catat income tax expense. Ya. Income tax expense. Nih, income tax expense, beban pajak penghasilan. Nilainya kita inputkan yang tadi 5.240. Nah, kemudian yang kedua, catatkan ke dalam income tax payable. Ya. Beban pajak penghasilan dan income tax payable. Income tax payable berarti utang pajak penghasilan. Utang pajak penghasilan. Ya. Nah, ini income tax payable. Nilainya berapa? Nilainya juga kita inputkan sebesar berapa? Nah, ini yang belum bisa kita jawab. Karena apa? Ada yang harus kita hitung lagi. Jadi enggak 5.240 ya. Enggak, dia enggak 5.240. Tapi di sini ada tambahannya gini dulu. Perhitungkan income tax payable dengan prepaid tax. Nah, berarti kita nggak bisa langsung income tax payable-nya 5.240. Tapi kita harus lihat prepaid tax-nya berapa. Pajak dibayar di mukanya di saldo neraca saldonya berapa. Itu yang harus kita lihat dulu ya. Oke, kita cek dulu di neraca saldonya, report, index to report, trial balance, display.
Oke, prepaid tag ada 5 juta. Nah, ternyata ada pajak pembayaran pajak di muka. Ya, prepaid tag itu pajak dibayar di muka. 5 juta. Ada 5 juta ya. Nah, berarti karena ada prepaid tag 5 juta, sudah ada prepaid tag 5 juta, maka utang pajak penghasilannya tinggal kita cari. 5.240 dikurangi 5 juta. Nah, berarti utangnya ada 240.000. Kenapa? Sudah ada prepaid tag 5 juta. Nih, prepaid tag 5 juta. Oke, kita close. Close. Nah, ini berarti income tax payable-nya adalah 240.000. Kemudian di sini kita cari akun prepaid tag. Nilainya 5 juta. Oke, seperti inilah pembahasan dari dokumen transaksi penyesuaian yang keempat, poin kedua. Oke ya, pastikan out balance-nya sudah tahu. Kemudian kita record. Oke, selesai. Semua transaksi penyesuaian sudah kita inputkan, berarti selesai. Kita cancel. Ya, kita cancel. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita adalah selesai nih, udah selesai laporan keuangan kita. Tinggal cek saja berapa labanya, berapa neracanya, berapa laporan arus kasnya gitu ya. Nah, kalau di Mayop tuh gampang, selesai input transaksi penyesuaian, selesai semuanya. Nah, biasanya di uji kompetensi kalian diminta print 3 itu. Jadi print laba rugi, laporan laba rugi, laporan neraca, kemudian laporan arus kas. Oke, kita langsung saja ke posisi report, index to report. Nah, yang pertama untuk mengecek keuntungan dari perusahaan atau laba atau rugi, ya itu bisa dicek di menu account, kemudian pilih profit and loss, kemudian pilih profit and loss accrual, pilih ini ya. Kemudian pilih customize. Nah, date from-nya ini kalian pilih dari Januari ya. Nah, kalian pilih Januari. Jadi setelah tadi report, index to report muncul ini, kalian pilih profit and loss, kemudian pilih profit and loss accrual, customize, muncul ini, tadinya Desember tukar menjadi Januari ke Desember. Kemudian display. Nah, ini adalah laporan laba rugi dari kasus UD Buana. Jadi labanya adalah 138.720.062,12 rupiah. Sudah selesai nih. Nah, benar pengerjaan kita ini ya, sudah selesai. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau print? Nah, kalau mau print laba ruginya, kalau udah sampai sini langsung aja tinggal pilih print ya. Tinggal pilih print. Nah, tinggal klik print. Nah, cari printer yang aktif yang mana ya. Ini kebetulan saya punya printer banyak, jadi tinggal pilih aja mana yang print akan kita gunakan. Nah, dalam kesempatan ini print yang saya pakai sebenarnya. Ya. Kemudian tinggal klik print. Nah, maka nanti keluar selembar dari laporan laba rugi. Oke. Selanjutnya, kalau saya mau lihat laporan neracanya di mana? Nah, laporan neracanya di sini, di standar balance sheet. Ya, di standar balance sheet. Nah, kita klik customize, sudah Desember, kemudian display. Nah, ini laporan neracanya. Kalau mau print gimana? Karena nanti dituntut print juga. Tinggal print, cari printer yang aktif, kemudian klik print. Ya, keluar printer kertasnya 1 lembar. Kemudian yang terakhir, kalau kita mau print yang namanya laporan arus kas. Nah, maka kalian tinggal pindahkan dari account ke banking, kemudian pilih statement of cash flow. Nah, statement of cash flow. Customize. Nah, di sini pilih Desember saja.
Ya. Desember tuh Desember. Kemudian display. Nah, ini 263.190 ya. 263.190. Oke, ini laporan arus kas di bulan Desember. Kalau mau print ya tinggal print, kemudian cari printer, kemudian print. Nah, baik, selesailah sudah rangkaian video penyelesaian kasus dari UD Buana ya. Maka mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nah, untuk kalian bisa lebih memahami lagi terkait soal kasus UD Buana atau soal-soal yang lain, nah bisa kalian pelajari di kesempatan yang lainnya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.